Imam Mahdi Ba'alawi dan klasifikasi ulama pendukungnya. Tulisan dari Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani. Ini tulisan terbaru ya, tertanggal 4 Oktober tanggalnya 4 Oktober 2023. Ini kajian by Babah Akil. Nah, ini tulisan terbaru dari Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani. Saya langsung bacakan saja di sini. Keturunan Nabi Muhammad SAW akan lestari sampai hari kiamat. Maksudnya akan eksis sampai hari kiamat. Dalam teologi Ahlus Sunnah wal Jamaah, artinya dalam perspektif teologi Ahlus Sunnah wal Jamaah, berarti ini kharijun anis syiah wa ghairihi ya. Keturunan Nabi Muhammad SAW adalah mata rantai penyambung nutfah nubuah atau benih kenabian untuk Imam Mahdi. Kemudian menurut ahli sunnah, Imam Mahdi adalah keturunan Nabi Muhammad SAW dari Sayyidatuna Fatimah RA radhiyallahu anha. Ketika kebatilan memenuhi bumi, artinya di sini adalah Dajjal keluar dengan kekuatannya dan tipu daya muslihatnya. Dan diperjelas lagi juga ada Ya'juj dan Ma'juj menyertainya. Nah, di sini jawabnya ya, kalau kita i'rab begitu. Maka Allah akan menurunkan Imam Mahdi yang akan dilahirkan di akhir zaman untuk menegakkan keadilan dan menghancurkan kebatilan. Ia adalah satria piningit dan ratu adil yang akan menguasai bumi selama 7 tahun. Kedatangannya kemudian membawa bumi menjadi berkah. Kebaikan-kebaikan menguasai, harta benda melimpah ruah, hujan turun, pohon-pohon menjadi rindang, hewan-hewan menjadi sehat. Ia seorang syarif keturunan Nabi Muhammad SAW. Namanya Muhammad bin Abdullah. Gelarnya adalah Al-Mahdi. Akhlaknya mirip akhlak Rasulullah. Wajahnya tampan, hidungnya indah, rambutnya menjulai sampai sebahu. Ia menjadi imam sholat subuh ketika Nabi Isa menjadi makmum. Kemudian tentaranya membawa panji hitam dari timur. Peperangan antara kebenaran dan kebatilan berkecamuk sampai Nabi Isa alaihi salam membunuh Dajjal. Itulah kisah Al-Mahdi, sang khalifatullah fil ard. Dengan demikian jelaslah bahwa keturunan Nabi Muhammad SAW akan senantiasa ada sampai hari kiamat. Ini bukan cerita Imam Mahdi ya, tapi sedang menjelaskan ide pokoknya adalah tulisan Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani ingin menjelaskan bahwa keturunan Nabi Muhammad SAW itu akan eksis sampai hari kiamat gitu. Dengan di sini digaris bawahi atau digaris besari oleh Imam Mahdi. Nah, Imam Mahdi akan berasal dari keturunannya. Menurut Syiah, ia berasal dari keturunan Husain melalui Musa al-Kazim, dan ia telah lahir lalu menghilang dan akan kembali muncul di akhir zaman. Menurut Sunni, ia belum lahir. Ia akan lahir dari keturunan Nabi Muhammad SAW, entah dari keturunan yang mana. Bisa jadi dari keturunan Musa al-Kazim, juga melalui keturunannya di Nusantara, yaitu para wali songo. Yang jelas, ia berasal dari keturunan asli, bukan hanya mengaku-ngaku sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW tanpa bukti. Maka menjaga nasab Nabi Muhammad SAW jangan sampai masuk ke dalam para pemalsu harus menjadi perhatian. Sehingga kelak akan dapat dihindari dari satu klan pemalsu nasab Nabi yang mengaku sebagai Imam Mahdi. Padahal nasabnya kepada Nabi Muhammad SAW terbukti palsu. Imam Ibnu Hajar Al-Haytami berkata, "Yambaghi likulli ahadin ayyakuna lahu ghiratun fi hadzan nasabi asy-syarifi wa dhabtihi hatta la yantasiba ilaihi sallallahu alaihi wasallama ahadun illa bihaqqin." Ini di dalam kitab As-Sawa'iqul Muhriqah ya. Nah, di sini terjemahnya teman-teman bisa baca sendiri saja. Kemudian haram bagi para ulama untuk mendiamkan terjadinya pengakuan nasab seseorang atau sekelompok manusia yang menisbatkan diri sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW dengan dusta. Karena yang demikian itu termasuk istihqar bil haqqil mustafa atau merendahkan hak Nabi Muhammad SAW. Membongkar nasab-nasab palsu kepada Nabi Muhammad SAW telah dilakukan ulama-ulama masa lalu seperti yang dilakukan Ibnu Hazm Al-Andalusi dan Imam Tajuddin As-Subki dalam membongkar kepalsuan nasab Bani Ubaid yang mengaku sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW. Begitu pula yang dilakukan Al-Hakim An-Naisaburi atau An-Nasaiburi ya.
Kira-kira begitu, An-Nasaipuri atau An-Nasaiburi ya pok doae, yang membongkar kepalsuan nasab Abu Bakar Ar-Razi yang mengaku keturunan Muhammad bin Ayyub Al-Bajali. Yaitu begitu pula dilakukan oleh Az-Zahabi yang membongkar kepalsuan nasab Ibnu Diyah Al-Andalusi. Demikian juga Ibnu Hajar Al-Asqalani yang membongkar kepalsuan nasab Syekh Abu Bakar Al-Qumni. Di sini bisa dilihat di dalam kitab Usulu wa Qawaid fi Kashfi Mudda'i Asy-Syarif ya. Wajib bagi ulama yang mengetahui batalnya nasab seseorang yang menisbatkan dirinya kepada Nabi Muhammad SAW untuk menyebarkannya kepada orang lain. Kemudian Syekh Ibrahim bin Qasim berkata, wala yazuzu lil alimi kitmanu ilmihi fi hadzal babi fa amanatul ilmi wal kasfu an ikhtilatil ansabi minal amri bil ma'ruf. Itu terjemahannya, teman-teman bisa lihat di bawah. Dalam menghadapi polemik nasab Ba'alawi ini, sikap ulama Indonesia bermacam-macam, tergantung kemampuan ilmiah dan keinginan mencari kebenaran yang sesungguhnya. Dengan ada atau tidak adanya hubungan subjektivitas dengan Ba'alawi, seperti hubungan persahabatan, kekolegaan, ormas, pendidikan, dan sebagainya. Antara mereka yang ketika mendapatkan informasi adanya keterputusan nasab Ba'alawi berdasarkan penelitian penulis, mereka mengadakan verifikasi secara mandiri, kemudian mempunyai kesimpulan yang sama dengan penulis dan mendukung penulis. Ada di antara mereka yang mempunyai kesimpulan yang sama dengan penulis, kemudian memilih sikap menyimpannya untuk diri sendiri. Ada pula yang tidak menganggap penting apakah Ba'alawi ini benar keturunan Nabi atau bukan. Kemudian bagi ulama yang memiliki hubungan subjektivitas, mereka inilah yang bersuara keras menentang kesimpulan penulis. Ada di antara mereka yang menyampaikan dalil dari kitab ulama, misalnya bahwa Imam Ibnu Hajar, Imam Asy-Sakhawi, dan Syekh An-Nabhani mencantumkan nasab Ba'alawi dalam kitabnya tanpa mau memverifikasi di abad berapa mereka hidup. Lalu dari mana mereka mendapatkan referensinya? Maka belum memahami mahalun niza dalam permasalahan. Namun karena subjektivitas ini kadang kala mereka membabi buta dalam membela nasab Ba'alawi. Mereka tidak memahami bahwa yang penulis permasalahkan adalah Ubaidillah yang hidup di abad 4 yang tidak ada satu kitab pun sampai abad 9 yang menyebut ia sebagai anak Ahmad bin Isa. Sementara ulama yang disebutkan itu seperti Ibnu Hajar, ia hidup di abad 10 Hijriah, ia hidup di abad ke-10 Hijriah. Bagaimana ia mendapatkan berita bahwa Ubaidillah adalah anak Ahmad bin Isa? Begitu juga Imam Asy-Sakhawi, ia ulama yang hidup di abad 10 Hijriah. Begitu juga Syekh An-Nabhani yang hidup di abad 14 Hijriah. Semua ulama yang menyebutkan nasab Ba'alawi itu hidup setelah abad ke-9 Hijriah. Ulama yang menyebutkannya sebagai anak Ahmad bin Isa. Ada pula pendukung nasab Ba'alawi yang sudah memahami bahwa memang benar nasab Ba'alawi tidak disebutkan dalam kitab-kitab nasab abad ke-4 sampai abad ke-9. Lalu ia menyerang teori standar kitab sezaman. Menurut mereka ulama nasab tidak mensyaratkan sebuah nasab harus dicatat dalam kitab sezaman atau yang mendekatinya. Menurut mereka ketika nasab itu hari ini ditulis dalam kitab, maka nasab itu sahih. Pencatatan atau pernyataan ini cacat logika, kata penulis ya, kata Kiai Haji Ahmad bin Usman Al-Bantani. Alasannya karena akan membuka celah banyaknya pengaku nasab yang menisbatkan diri kepada nasab mulia Nabi Muhammad SAW. Ada pula dari mereka yang membuat bermacam framing agar publik melupakan substansi. Misal dengan mengatakan kajian penulis hanya menjiplak dari Syekh Murid Sukri dan lainnya yang ada di internet. Jika benar menjiplak dari Syekh Murad Sukri, tentu mereka akan mudah menjawab dan mematahkan tesis penulis, karena tulisan Syekh Murad Sukri sudah dibantah oleh para pendukung Ba'alawi. Tentu Syekh Murad Sukri dan lainnya sebagai ulama terdahulu mempunyai peran terhadap tesis penulis, tetapi yang penulis suguhkan hari ini jauh lebih komprehensif dan mendetail dari ulama-ulama sebelumnya yang membatalkan nasab Ba'alawi. Bahkan penulis telah banyak menemukan sisi-sisi yang belum ditemukan oleh pembatal nasab Ba'alawi sebelumnya. Dengan semua itu, penulis meyakini batalnya nasab Ba'alawi secara ilmiah dengan keyakinan yang sangat meyakinkan. Penulis Imaduddin Usman Al-Bantani atau Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani, saya di sini sebagai pembaca tidak menyatakan sikap pribadi, dan kepada teman-teman monggo untuk mengikuti siapa.
Apakah teman-teman sepakat dengan tulisan Kiai Haji Madudin Usman Al-Bantani di sini atau tidak, itu terserah kepada teman-teman semua. Tapi apapun itu, jika ingin berpendapat apapun, monggo silahkan untuk letakkan di kolom komentar, tapi dengan catatan tidak marah-marah dan argumentatif kalau bisa ya. Itu saja teman-teman yang dapat saya sampaikan. Kita berbeda apapun mengenai apapun, mudah-mudahan kita tetap saling mendoakan kebaikannya, saling memaafkan antara satu dengan yang lain, dan mudah-mudahan ini ada manfaatnya walaupun satu huruf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cinta damai untuk negeri kita tercinta.